Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu dijaroi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jaroi gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah, kali ini baik maka gini, kalau buruk masa Nabi baiknya ingkana. Lah orang-orang yang menyerang kita kan itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi, mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyak kanjeng Nabi jadi ngono lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah, intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain, kamu sudah mati, dipakai anak cucumu, ini berkelanjutan nggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fazid fi isani wa ingkana musian fatajawaz anhu, mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh maka, kalau guru saya buruk maka, itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Basuran, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin, tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa ingkana kok. Mosok meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah ini, jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan, dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang, Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap, jangan-jangan nanti keturunannya mukmin. Dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darroh itu mukminah, Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTPQ, kadang yang hafal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya tuh sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya nggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahlinar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil di ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarro maka dan Gusti rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus
Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Cung, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan merintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah, nanti kalau ada pengumuman, silahkan masuk neraka. Kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah, apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wis balikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya harus dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, Jabbar, Qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung, ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak, saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya anak SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep, dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa?
Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan. Jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu, biar gak korban apa? Diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu gak selesai-selesai karena dia gak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mantul terus amin amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, "Cungkur doa, cungkur." Ya ini masih teks Arab lah, yang belakang sudah apa? Amin amin. Ya saya baca. Nah, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna Arabiyan ja'ahu yatlubu minhu syai'an fa'atahu. Tsumma qala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan, misalnya dikasih hanya 10.000. Qalal Arabiyullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu, kata Nabi jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakomat kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang loh. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopane ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alaika. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustadz. Terima kasih sudah menonton.